Fajrian dan Marjani akan menemani teman-teman dalam program baru kami, Soskes. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Jadi tamu undangan spesial kita ini yaitu perempuan pertama yang berani maju sebagai ketua BEM Universitas Halu Oleo, yaitu Kak Ainun sendiri. Oke Kak, terima kasih atas waktunya untuk sudah sampai di sini menyempatkan waktu di kegiatan kami. Nah, kita ini pengen cicat-cicat kayak ngobrol-ngobrol sampai first impressionnya Kak pas pertama kali datang di sini apa yang dirasakan? Iya, kan ini termasuk salah satu fakultas yang ada di Universitas Halu Oleo, dan saya rasa juga disambut dengan baik oleh teman-teman yang mengadakan podcast hari ini. Kalau kita rasa panas Kak atau pas datang di sini? Agak-agak ya Kak ya. Baik. Nah, kita kan tahu sekarang itu Kak Ainun sudah menjadi ketua BEM Universitas Halu Oleo. Iya. Nah, untuk mengenal Kak Ainun lebih dalam itu mungkin bisa diceritakan riwayat pendidikan dari SD sampai pendidikan yang sekarang punya. Oh ya, kalau pendidikan dari SD saya itu kebetulan tinggal di Kabupaten Bombana, Kabupaten Bombana. Terus kalau SD saya di SDN 33 Kasipute di Kabupaten Bombana. Untuk SMP saya SMP 02 Rupiah Kabupaten Bombana di Kasipute juga, dan SMA Negeri 03 Bombana. Wah, Ya seperti itu. Jadi saya memang asalnya Kabupaten Bombana. Tapi kalau umpamanya kalau dilihat asal orang tua, bapak itu memang asli Kabupaten Bombana, kalau mama aslinya Kolaka Utara. wow, mungkin ada adik-adik kelasnya mungkin yang dari sekolah yang sama kan, jadi mungkin teman-teman jadikan inspirasi nih Kak Ainun. Nah, sekedar tanya-tanya nih Kak, hobi kakak itu kalau lagi waktu kosong itu apa saja Kak? Oh iya, kalau mengenai hobi, tentunya mungkin saya dikenal sebagai mahasiswa yang kalau orang bilang itu saya mahasiswa pura-pura lah kalau bahasanya sekarang, belia rapat gitu. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena mungkin saya basicnya pada saat awal masuk kuliah juga sudah terjun di organisasi, banyak organisasi yang mungkin saya tekuni pada saat itu juga dengan komunitas-komunitas. Jadi sebenarnya lebih cari ke pengalaman sih, gitu, pengalaman, karena saya mungkin orangnya sedikit bosanan kalau tidak berbuat sesuatu. Jadi saya cari di mana tempat saya bisa berproses dan mengambil suatu pelajaran seperti itu. Jadi karena di dalam ruang-ruang intelektual, meskipun itu hanya 1 atau sampai 5 orang, yang penting terbentuk suatu diskusi dan lain sebagainya, saya pikir di situ kita pasti bisa memetik sebuah pembelajaran seperti itu. Wah, keren sekali ya hobinya kakak ya. Kalau waktu kosong mungkin teman-teman ada yang scroll TikTok, tapi Kak Ainun dia malah ikut organisasi-organisasi. Keren sekali. Nah Kak, aktivitas yang menunjang kakak untuk persiapan sebelum jadi duta BEM mungkin kan organisasi kayak pelatih public speaking, mungkin di skill-skill Kak supaya teman-teman atau adik-adik gitu. Oh iya, kalau untuk organisasi saya kebetulan organisasi internal ataupun eksternal saya ikuti. Organisasi internal itu saya kan pernah menjabat jadi ketua HMPS Ilmu Komunikasi. Pada tahun 2025 sebelum saya menjabat sebagai ketua HMPS Ilmu Komunikasi. Terus saya juga di tahun 2023-2024 jika nggak salah saya menjabat maksudnya masuk ke pengurusan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan asal saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Wow. Terus kalau untuk organisasi eksternal, saya di Himpunan Mahasiswa Islam, saya HMI, berhimpun juga di HMI organisasi eksternal. Terus di organisasi-organisasi paguyuban juga saya masuk di IMPIP Kendari, Ikatan Mahasiswa Belajar Pemuda IMPIP ya, mahasiswa Bombana Indonesia. Terus kalau di skala kecamatan itu namanya Hikmar Kendari, himpunan mahasiswa pemuda pelajar Rumbia. Itu di tempatnya itu ya di Kasipute lah, di Rumbia, kecamatan Rumbia.
Terus saya juga masuk di HIPAMOR, itu Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Moron ini, itu kesukuan dia. Terus karena dia dari kesukuan saya ada Bugisnya, ada Mornenenya, kalau mama saya orang Palopo, seperti itu. Terus saya juga menjabat menjadi bendahara umum HIPMI PT Sultra, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi dia skala perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, seperti itu. Jadi kalau organisasi internal dan eksternal saya sudah pernah ikuti untuk bagaimana, mungkin itulah juga yang menjadikan persiapan saya untuk berani maju di kontestasi politik pada tahun 2025 tahun lalu, seperti itu. Dan samping itu saya juga pernah mengikuti komunitas-komunitas seperti Explore Sultra. Jadi saya tidak hanya, mungkin kalau teman-teman bilang nggak capek kayak itu kayak diskusi-diskusi. Saya ikut Explore Sultra juga untuk bagaimana mengeksplor alam Sulawesi Tenggara untuk tidak bosan begitulah. Jadi kita cari lagi organisasi atau komunitas-komunitas yang memang bisa membangun juga kedekatan kita dengan alam, karena bohong juga kalau saya bilang hanya diskusi-diskusi terus yang saya kerja, pasti saya mencari juga hobi-hobi lain yang bisa dikatakan bisa refreshing otak lah, seperti itu. Healing ya. Supaya jangan gila. Perlu Ya perlu sekali. Nah, mengenai alasan nih Kak, apa sih alasan yang mendorong Kakak untuk berani maju sebagai ketua BEM Universitas Halooleo pertama yang dipimpin oleh perempuan? Oh iya, kalau mengenai kenapa berani maju, hari ini dilihat bahwa perempuan banyak yang biasa bilang kalau perempuan itu hanya sebagai pendamping atau pelengkap pada saat kita maju kontestasi politik. Dan sebenarnya keinginan saya kenapa berani maju untuk memperlihatkan bahwa perempuan juga bisa mengambil peluang seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Saya juga sebenarnya berniat supaya perempuan berani maju di kontestasi politik yang mungkin bisa dikatakan skala mahasiswa, karena kita lihat sejak Universitas Halooleo berdiri dipimpinnya oleh ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Halooleo, kita tidak pernah lihat pemimpin kita itu seorang perempuan. Nah, kenapa saya berpikir seperti itu? Jangan sampai ketika saya sudah maju banyak perempuan-perempuan lainnya yang berani juga untuk mengambil ruang-ruang seperti itu untuk maju dalam kontestasi politik yang diadakan oleh Universitas Halooleo, entah itu mungkin di BEM fakultas ataupun di BEM universitas, supaya teman-teman jangan hanya berpikir bahwa mungkin kepemimpinannya itu harus laki-laki, tapi tidak berpikir seperti itu. Dalam proses bertarung itu tidak melihat gender, teman-teman. Dimanapun itu, ketika teman-teman berani dan memberikan suatu konsep bagaimana teman-teman akan memimpin, itu saya rasa teman-teman tidak perlu takut. Dalam kontestasi politik yang perlu kita persiapkan memang banyak, tapi saya rasa ketika orang berani dan ketika orang yang memang sudah matang untuk berani mengambil suatu langkah, saya rasa teman-teman juga harus punya prinsip-prinsip seperti itu. Karena menang kalah dalam suatu kontestasi politik itu hal yang biasa. Kalau kita tidak berani untuk melangkah, berarti kita sudah jamin bahwa diri kita ini kalah. Tapi ketika kita berani untuk melangkah, masih ada dua kemungkinan yang akan kita capai, kekalahan ataupun kemenangan. Dan di tiap kekalahan ataupun kemenangan itu selalu ada pembelajaran. Sekian seperti itu. Wah, keren sekali ya alasan kenapa kakak jadi ketua BEM. Jadi itu guys, kalian itu kalau bisa take the ball, jangan menunggu bolanya yang datang. Ya, betul. Bola. Iya, bola sendiri. Nah, untuk tips and triknya buat perempuan-perempuan di luar sana nih Kak, yang mungkin kedepannya akan mengikuti jejak kalian sendiri itu bagaimana? Iya, saya pikir tipsnya itu kalian harus berani. Iya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita tidak berani untuk menerobos ruang-ruang seperti itu, maka kita tidak akan melangkah. Karena seperti yang dikatakan, biasa orang bilang itu inilah dunia,
semua itu tergantung pada niatnya. Ketika memang kamu niatnya sungguh-sungguh dan berani untuk mengambil sesuatu langkah, pasti insya Allah kamu akan melangkah dengan sendirinya dengan keberanian yang kamu punya di dalam dirimu sendiri seperti itu. Jadi kamu harus mempersiapkan bahwa saya ini bisa, saya harus berani, saya harus tunjukkan bahwa saya bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Padahal kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama diberikan akal pikiran, kita sama-sama diberikan nyali seperti itu. Jadi dilihat, kemarin saya katakan teman-teman, dalam kontestasi politik menang kalah itu hal yang biasa. Karena di tiap kemenangan ataupun kekalahan kamu sudah mendapatkan suatu pelajaran. Entah itu pelajaran dalam bagaimana memanajemen waktumu, bagaimana kamu mungkin berdiskusi dengan beberapa kelompok-kelompok, bagaimana kamu membawa diri kamu sebagai seorang calon, seperti itu. Jadi saya rasa keuntungannya itu banyak sekali. Sebenarnya itu kembali kepada dirinya teman-teman. Teman-teman harus melihat di mana visionnya teman-teman. Teman-teman harus berani untuk menerobos ruang-ruang yang mungkin terlihat mustahil, tapi kalau kalian coba, kalau kalian tidak coba, kalian tidak akan mengetahui bagaimana rasanya berada di ruang-ruang seperti itu. Dalam menjalaninya pun, teman-teman itu akan diperlihatkan bahwa oh ternyata memang saya harus belajar. Karena saya pertama kali mungkin menjadi seorang pemimpin, saya pertama kali menduduki posisi ini. Jadi itulah kenapa banyak mungkin perspektifnya orang-orang menyalahkan seorang pemimpin, padahal mereka tidak tahu bagaimana di posisi seorang pemimpin tersebut. Jadi memang betul yang dikatakan oleh orang-orang bahwa yang merasakan itu adalah yang pernah juga melewati fase itu. Begitu. Jadi itu guys, tips and trick kalau kalian mau maju seperti kalian. Kita langsung lanjut ke isu-isu mengenai isu-isu yang beberapa isu yang tengah beredar di dalam dunia kampus. Mungkin saya di sini mewakili beberapa mahasiswa yang bisa dibilang tidak dari kalangan tinggi nih Kak. Kan kita tahu sekarang itu kalau di dunia perkuliahan itu, dunia perkampusan masih ada beberapa fakultas beberapa dosen yang melakukan tindak penjualan buku. Nah, kita kan tahu kalau di peraturan rektor penjualan buku itu sudah tidak diperbolehkan. Untuk kain sendiri itu bagaimana tanggapannya terhadap itu? Oh ya, untuk kasus-kasus seperti itu ataupun isu-isu yang mungkin dialami teman-teman di mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebagai dari sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa, penjualan buku itu dilihat dulu ini konteksnya ada pemaksaan, unsur pemaksaan ataupun tidak. Nah, kalau memang dia hanya memberikan saran untuk pembelian buku, ya mungkin itu salah satu hal yang perlu kita lihat dari sisi positifnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika mungkin dia memberikan saran untuk penjualan buku, ada buku yang dijual untuk teman-teman beli seperti itu berarti dosen tersebut ingin kalau mahasiswanya itu belajar lagi seperti itu kan, buku ini ada untuk dibaca begitu teman-teman. Nah, kalaupun persoalan dilihat dari ada unsur paksaan, nah itu baru yang tidak diperbolehkan di dalam kampus itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau memang dipaksakan, kasihan teman-teman yang mungkin perekonomiannya tidak sama di dalam di dalam jurusan tersebut. Karena bisa kita lihat kan banyak di sini anak-anak rantau yang dari berbagai kabupaten, berbagai kecamatan ataupun desa yang datang berkuliah seperti itu. Jadi kalau ada unsur paksaan, sebaiknya teman-teman itu melaporkan seperti itu. Kenapa tidak? Kita ini kan datang di sini untuk belajar. Kalau memang dosen tersebut memberikan saran untuk pembelian buku, itu tidak apa-apa. Berarti dia mau untuk kita belajar lagi lebih untuk bagaimana mungkin dibaca-baca di rumah ataupun seperti itu. Tapi kalau ada unsur paksaannya itu baru tidak boleh. Jadi saran saya kalau ada yang seperti itu, teman-teman laporkan saya. Nanti kalau laporkannya mungkin di kalau tidak langsung di dosen
yang maksudnya pimpinan-pimpinan seperti pimpinan jurusan, kepala jurusan ataupun kepala kaprodi atau langsung kepada dekan atau apa di dekan, atau tidak teman-teman melalui proses prosedural seperti ada namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM sendiri. Jadi dia itu menyerap aspirasinya mahasiswa. Jadi dia mungkin teman-teman ajak kah ke lembagaan B kayak DPM itu sendiri, teman-teman anggota DPM bilang di sini ada permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. Kenapa seperti ini? Bisa kah tolong dijembatani komunikasinya seperti itu? Karena tugasnya DPM memang di situ, Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai penyerap aspirasi mahasiswa yang ada di fakultas-fakultas seperti itu. Jadi nanti mungkin DPM bisa berdiskusi dengan teman-teman BEM atau mungkin langsung menyuarakan ini toh ke diskusi kepada Pak Dekan mungkin seperti itu. Jadi supaya dilihat bahwa ternyata ada yang perlu teman-teman atensi keluhannya mahasiswa di tiap-tiap fakultas seperti itu. Betul sekali Kak, karena kami ini jujur pada saya saya malah Kak. Jadi pas pertama kali tahu ternyata ada dosen yang melakukan jualan buku itu, saya kaget. Wah, kita sudah berukat terus beli buku lagi, terus juga ada ya dosen-dosen yang menjadikan siapa yang beli bukunya akan nilai. Jadi itu masih banyak mahasiswa yang merasa relate terhadap kasus ini Kak. Nah, kita sekarang pindah ke isu selanjutnya nih Kak. Kan seharusnya itu kampus jadi tempat namanya diskusi, namanya perkembangan diri, terus juga belajar hal-hal baru. Namun ada satu tradisi yang masih ada, yaitu pengkaderan. Sebenarnya pengkaderannya itu bagus, hanya ada oknum-oknum yang pakai kegiatan ini sebagai tempat, yaitu yang melakukan tindak-tindak yang tidak seharusnya seperti menyakiti mungkin mahasiswa, membuat trauma. Nah, tanggapan kakak itu terhadap kasus itu, misalnya contoh kemarin kasus yang lagi viral yaitu tanggapan itu saya pikir persoalan itu kan sudah dari teman-teman kelembagaan sudah melakukan ini toh, memperlihatkan bagaimana tanggapannya mereka seperti itu. Tapi kalau menurut saya namanya proses pengkaderan itu saya pikir yang dilatih adalah karakter mahasiswanya. Jadi saran saya sebagai pimpinan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kalonio melihat hal itu sebaiknya mungkin diganti dengan proses pengkaderan yang memang seharusnya dilakukan untuk bagaimana pembentukan karakter tiap mahasiswa. Saya rasa mungkin teman-teman kelembagaan juga bagaimana tahu persoalan-persoalan yang seperti itu. Namun yang memang perlu kita ketahui bersama adalah di mana pengkaderan itu memang proses pembentukan karakter mahasiswa. Jadi dimanapun fakultasnya, saya sarankan buatlah kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan-kegiatan terbaik yang memang langsung menyasar karakter mahasiswa tersebut. Maksudnya buatlah kegiatan-kegiatan yang memang membentuk karakter mahasiswa tanpa menyakiti mahasiswa tersebut seperti itu. Karena kita melihat bahwa mahasiswa hari ini memang kita perlu pahami bagaimana cara pembentukan karakter tiap-tiap mahasiswa itu seperti itu. Jadi saya rasa tiap-tiap kelembagaan tahu apa yang harus mereka lakukan, apalagi ketua-ketua kelembagaan yang mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman yang ada di jurusan-jurusan untuk bagaimana hal yang sama-sama perlu kita lakukan untuk yang terbaik tiap mahasiswa yang baru saja datang untuk bagaimana berkecimpung ataupun belajar di Universitas Kalonio seperti itu. Wow, itu salah satu tanggapan dari Kak Ketua BM ya guys. Karena begini Kak, menyampaikan satu perasaan dari orang tua. Nah, kan kemarin saya sempat pulang kampung tuh, saya ketemu sama tanteku yang anaknya tahun ini tuh lulus di kan dia setelah melihat video kemarin yang sangat viral, dia merasakan ketakutan berlebihan karena dia takut melepas anaknya. Jika lagi pengkaderan itu malah anaknya dikasih begitu. Jadi dia merasakan ketakutan yang mungkin kayak dibilang, anakku di rumah disayang, tapi kenapa di kampus malah dikasihkan tentang kekerasan begitu. Bagaimana sih? Itu kan pasti menjadi ketakutan tiap orang tua. Nah, tiap orang tua pasti mengalami ketakutan yang sama ketika berada di posisi seorang ibu yang
kita maksud tadi. Tapi ya itu kembali lagi terhadap bagaimana lah tiap-tiap fakultas itu melakukan hal-hal yang maksudnya kegiatan-kegiatan positif lah untuk pengembangan karakter mahasiswanya seperti itu. Baik Kak, itu seharusnya memang perkaderan memang jadi ladang ya, tempat wadah kita untuk berkembang, bertumbuh, bukan jadi tempat ya asusila seperti itu. Nah, kita lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya tentang lingkungan kampung. Oh iya. Kita tahu kan sedang ada kegiatan pengembangan pohon. Nah, kemarin saya juga punya teman, dia tuh menyampaikan keresahannya tentang pengembangan pohon ini. Iya. Jadi ini seperti jalan kaki kampus. Nah, teman-teman itu kan kalau dia jalan kaki ke kampus itu pasti dia merasa nyaman karena dingin banget. Nah, tapi sejak ada kegiatan penanaman pohon ini, dia langsung merasa kayak tidak nyaman karena sekarang karena kalau dia jalan kaki itu pasti panas begitu. Jadi kita kan nggak tahu kalau kampus Universitas Al-Walia ini mempunyai julukan sebagai kampus hijau. Hanya kan dengan adanya kegiatan penambangan pohon ini, akhirnya julukan itu mungkin bisa dilihat kayak berkurang lah sekarang secara julukan yang ada saja karena sudah tidak ada pohon-pohon yang ada lagi di kampus ini. Nah, untuk solusi dari kalian sendiri tanggapannya bagaimana? Kalau tanggapan saya berbicara soal pengembangan pohon itu berarti kita harus lihat dua sisi lingkungan dan sisi infrastrukturnya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Karena teman-teman perlu tahu bahwa adanya penambangan pohon itu pasti seperti yang teman-teman lihat di depan itu adanya pembangunan. Nah, adanya pembangunan itu yang perlu teman-teman lihat. Kayaknya sudah ada petanya di depan kita untuk pembangunan gerbang baru dan mungkin untuk ininya ada pembangunan yang akan dibuat sehingga kenapa pohon-pohon itu ditebang. Nah teman-teman, itu memang yang perlu menjadi pertanyaan besar. Kenapa tidak ini? Kenapa pohon tersebut ditebang? Kenapa harus ditebang? Kenapa gerbang itu harus dibangun ulang? Nah itu pertanyaan. Nah kalau menurut saya teman-teman sekalian, kita harus melihat bagaimana transparansi pembangunannya, dan itu perlu. Dan ketika memang teman-teman ingin mencari tahu itu berarti teman-teman harus berdiskusi dengan pihak universitas. Kenapa saya katakan begitu? Ini saya datangkan sebagai perwakilan mahasiswa. Saya melihat maksudnya pertanyaan dari teman-teman yang saya lihat pun juga seperti itu di luar tentang proses penebangan pohon, kenapa ditebang, kenapa juga adanya pembangunan seperti itu, dan apa pembangunan itu. Berarti coba teman-teman nanti pergi ke pihak Universitas Al-Walia dan teman-teman wawancarai persoalan ini dan sebarkan ke media supaya apa teman-teman sekalian, supaya dilihat bahwa ternyata inilah alasan penebangan pohon itu dan inilah alasan pembangunan gerbang yang dilakukan oleh pihak kampus seperti itu. Jadi kenapa teman-teman saya hari ini memang juga ikut bertanya-tanya kenapa seperti itu, karena saya juga mungkin sebagai perwakilan teman-teman mahasiswa melihat dan dari dua sisi yang saya bilang tadi, dari sisi lingkungan dan infrastruktur, dan timbul beberapa pertanyaan yang saya katakan tadi. Kenapa tidak teman-teman langsung berdiskusi? Kalau perlu nanti kita sama-sama berdiskusi dengan pihak Universitas Al-Walia, pihak kampus langsung, entah itu Pak Rektor ataupun siapapun yang memang menduduki jabatan sekarang, entah itu PLT Rektor ataupun Wakil Rektor. Karena kenapa teman-teman, kalau teman-teman bertanya hari ini itu kenapa, berarti yang harus tepat teman-teman bertanya itu adalah Pak Rektor ataupun Wakil Rektor. Karena dia pasti yang mengetahui bagaimana kenapa bisa penebangan pohon itu terjadi dan kenapa bisa pembangunan itu terjadi dan untuk apa sebenarnya, begitu. Jadi, tapi saya merasa itu pasti yang terbaik untuk kampus kita. Tapi untuk bagaimana mengetahui itu yang terbaik, pasti teman-teman butuh alasan yang konkret. Nah, harus yang konkret yang memang memperlihatkan bahwa oh ternyata ini alasan penebangan pohonnya. Dan saya rasa
kalau ini memang penting dan perlu teman-teman bertanya kepada pihak kampus, saya rasa itu bisa menjadi bisa menjadi pemberitaan yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Universitas Alor. Dan seperti yang dibilang tadi, pasti tidak hanya temannya kita yang bertanya seperti itu, pasti banyak mahasiswa yang bertanya-tanya tentang itu. Dan kalau nanti pemberitaannya sudah muncul ternyata seperti ini, pasti mahasiswa sudah tidak bertanya-tanya lagi karena sudah jelas ternyata inilah alasan pembangunan dan penebangan pohon tersebut. Seperti itu. Berarti memang penebangan pohon itu memang ada alasannya. Iya, pasti perlu ada. orang yang punya posisi itu yang harus menjelaskan. Iya. Baik, kita geser ke isu selanjutnya nih, Kak. Kami di sini bukan bertanya terkait lebih dalam bagaimana terciptanya ini kasus Andri Yunus. Oh iya. Nah, kami di sini ingin tanya respon Kakak itu bagaimana terhadap kasus ini, karena kan banyak nih mahasiswa yang pengen tahu tanggapan kita, karena kan maksudnya kita punya kuasa lah di situ untuk menggerakkan massa agar kasus Andri Yunus ini dapat keadilan. Jadi kami ini bertanya-tanya, Kak, apa sebenarnya tanggapan dari Ketua BM? Oh iya. Kalau mengenai kasus Andri Yunus yang kemarin, itu saya rasa memang perlu untuk dikawal oleh teman-teman mahasiswa. Kenapa seperti itu? Karena kasus ini dalam penyiraman air keras kan yang dalam penyiraman air keras itu memang tidak ada pembenaran yang dilakukan oleh salah satu oknum. Nah, tapi itu kan sudah masuk sudah coba untuk masuk sidang, masuk sidang. Jadi tugas mahasiswa ini hari ini itu apa sebenarnya? Jadi tugas mahasiswa hari ini itu bagaimana mengawal sidang tersebut. Nah, kira-kira sampai di mana sidangnya dan bagaimana hasil keputusan sidangnya itu yang harus sama-sama teman-teman mahasiswa kawal hari ini. Apakah memang Andri Yunus ini dapat keadilan atau seperti apa? Karena berbicara soal itu teman-teman, itu sudah masuk sudah masuk sidang dia, sudah masuk sidang, dan memang satu-satunya yang perlu teman-teman kawal hari ini salah satunya itu kasusnya Andri Yunus. Karena sudah masuk sidang, yang perlu kita kawal apakah memang Andri Yunus ini dapat keadilan atau seperti apa, kiranya begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalian para mahasiswa kita harus terus memantau sidang yang terkait kasus Andri Yunus tadi. Iya, betul. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung episode pertama kita nih. Kayak misalnya, Kak, kiat-kiat yang akan Kakak lakukan nih sebagai ketua BM. Kan ini baru-baru nih, Kak, kita jadi mungkin Kakak punya planning terhadap apa yang Kakak mau lakukan sebagai ketua BM. Kayak juga kasus-kasus yang Kalau mengenai planning ke depannya, itu kan kami sudah melakukan rapat kerja. Nah, rapat kerja di Universitas Alor tentunya membuat kegiatan-kegiatan yang memang langsung menyasar mahasiswa mengenai pengembangan diri mahasiswa dan lain sebagainya, untuk bagaimana dilihat dampak dari BEM pada mahasiswa Universitas Alor itu sendiri, dan mengenai kasus-kasus. Kalaupun mungkin hari ini BEM Universitas Alor hadir untuk bagaimana penyerapan dari aksi yang dilakukan dari penyerapan aspirasi mahasiswa itu akan dilihat seperti itu. Kalaupun memang belum ada aksinya, pasti kita berbicara di media untuk bagaimana ternyata BEM Universitas Alor tidak diam. Jadi menjadi seorang aktivis itu bukan hanya turun ke jalan, tapi bagaimana berbicara soal yang benar-benarnya adalah keadilan ataupun aspirasi daripada mahasiswa itu sendiri. Itu yang perlu dipahami teman-teman sekalian. Jadi hari ini mungkin BEM Universitas Alor kalau soal pergerakan mungkin belum banyak yang dilakukan, tapi kalau untuk soal berbicara di media terkait isu-isu yang sudah terjadi, insya Allah BEM Universitas Alor bisa dicek lah seperti itu. Baik. Terima kasih, Kak, atas ilmu dan waktu Kakak sudah menyempatkan diri di sini. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita juga, terus menginspirasi juga. Nah,
teman-teman. Bagi kalian mungkin ada saran-saran nih siapa lagi yang mau diundang di episode Soskets kita kedua. Jangan lupa komen ya guys. Dadah.